Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Ahlan wa sahlan, kaifahluka adik-adikku dimanapun antum semua berada. Mudah-mudahan adik-adikku semuanya tetap dalam lindungan Allah subhanahu wa ta'ala dan tetap dalam keadaan sehat. Nah adik-adikku, hari ini ketemu lagi nih bareng Kak Fauzan, tentunya di Teladan Anak Soleh. Insyaallah nih adik-adik, selama 1 kali 30 menit ke depan Kak Fauzan akan meneruskan tentang kisah Nabi Adam alaihissalam, mulai awal penciptaannya, pertemuannya dengan iblis dan juga Azazil. Nah maka kita mulai saja nih kisahnya. Nah adik-adikku, kisah dimulai daripada firman Allah subhanahu wa ta'ala di awal surat Al-Baqarah, di mana Allah subhanahu wa ta'ala berfirman dan berkata kepada para malaikatnya, wa idh qala rabbuka lil malaikati inni ja'ilun fil ardi khalifah qalu ataj'alu fiha man yufsidu fiha wa yasfikud dima wa nahnu nusabbihu bihamdika wa nuqaddisu lak qala inni a'lamu ma la ta'lamun. Allah subhanahu wa ta'ala nih adik-adik berfirman kepada para malaikatnya, lil malaikati inni ja'ilun fil ardi khalifah. Sesungguhnya aku Allah akan menjadikan di atas muka bumi khalifah, seorang pemimpin. Maka mendengar itu para malaikat menjawab dan seraya protes di hadapan Allah subhanahu wa ta'ala. Qalu, mereka semua berkata, ataj'alu fiha may yufsidu fiha wa yasfikud dima. Ya Allah, apakah engkau akan jadikan di atas muka bumi ini may yufsidu fiha, orang yang merusak di atas bumi, wa yasfikud dima, dan saling menumpahkan darah? Qala inni a'lamu ma la ta'lamun. Maka Allah subhanahu wa ta'ala menjawab, wahai para malaikat, sesungguhnya kalian tidak mengetahui apa yang telah aku ketahui. Maka adik-adik, Allah subhanahu wa ta'ala pun menciptakan Nabi Adam alaihissalam. Nah adik-adik tahu nggak malaikat itu siapa? Malaikat itu disebutkan sebagaimana disebutkan oleh pensyarah kitab Aqidatul Awam dalam kitabnya Nurul Dzalam, dikatakan bahwasanya nih adik-adik, malaikat itu adalah makhluk ciptaan Allah subhanahu wa ta'ala yang terbuat dari cahaya yang halus, yang lembut dan tembus pandang. Dan malaikat dapat berubah bentuk sesuai dengan yang dikehendaki, tetapi Allah hanya mengizinkan untuk bentuk-bentuk yang indah saja. Malaikat bisa berubah bentuk nih adik-adik. Dan para malaikat tadi kaget mendengar Allah subhanahu wa ta'ala akan menciptakan seorang manusia yang terbuat dari tanah liat. Maka adik-adikku, saat itu Allah subhanahu wa ta'ala ingin menciptakan Nabi Adam. Padahal kata para malaikat, apakah engkau akan menciptakan suatu kaum ya Allah yang akan merusak di atas muka bumi dan juga menumpahkan darah seperti kaum yang terdahulu? Karena dulu nih adik-adik di bumi Allah telah menciptakan suatu makhluk bernama Banul Jan. Banul Jan artinya adalah anak cucu jin. Sehingga para jin tadi bermaksiat di atas muka bumi Allah. Dan dulu para jin saling berperang dan menumpahkan darah. Sehingga Allah murka dan Allah kiamatkan mereka Banul Jan hingga ke semua keturunannya. Nah adik-adikku, setelah itu Allah subhanahu wa ta'ala melanjutkan keinginannya. Sehingga Allah subhanahu wa ta'ala nih adik-adik menyuruh salah satu malaikatnya, yaitu malaikat Jibril alaihissalam, untuk turun ke muka bumi dan mengambil sebongkah tanah. Ketika malaikat Jibril turun ke bumi ingin mencangkul dan mengambil segumpal tanah di bumi, tiba-tiba bumi menjerit. Tidak kuat dengan apa yang dilakukan malaikat Jibril. Maka malaikat Jibril nggak tega nih adik-adik. Dan malaikat Jibril pun balik ke hadapan Allah subhanahu wa ta'ala dan menyerah atas perintah Allah jalla jalaluhu azamatuh. Allah pun mengutus malaikat Mikail. Begitupun malaikat Mikail tidak tega terhadap bumi yang menjerit dengan sangat keras dan jeritannya didengar oleh seluruh makhluk Allah subhanahu wa ta'ala. Maka
malaikat ketiga pun diutus oleh Allah Subhanahu wa taala, malaikat Israfil yang ingin mengambil sebongkah tanah untuk dijadikan cikal bakal manusia pertama Nabi Adam alaihissalam, ternyata pun tidak menyanggupinya mendengar bagaimana jeritan dan rasa sakit yang diderita oleh bumi sebab akan diambil segumpal tanahnya. Maka Allah Subhanahu wa taala memerintahkan malaikat terakhir, yaitu malaikat Israil. Maka tiba saja malaikat Israil turun ke bumi, dan saat itulah salam wala kalam, nggak salam lagi, nggak ngomong lagi. Malaikat Israil langsung mencangkulkan cangkulnya, sejenis alat untuk menggali ke tanah, dan saat itu bumi menjerit dengan jeritannya yang dahsyat. Dan seketika itu nih adik-adik, didapatlah sebongkah tanah yang kemudian diserahkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka saat itu nih adik-adik, Allah Subhanahu wa taala berkata kepada malaikat Israil, "Wahai Israil, mulai saat ini engkau aku tugaskan untuk menjadi malaikat pencabut nyawa." Nah, adik-adikku, setelah itu Allah Subhanahu wa taala menciptakan Nabi Adam. Dibentuklah kedua matanya, kedua telinga beliau, kepala, kedua tangan dan kedua kaki. Sehingga setelah jadi, Nabi Adam alaihissalam ditaruh oleh Allah Subhanahu wa taala di depan pintu sorga yang terbuat dari cahaya. Dikatakan ya adik-adik bahwasanya Nabi Adam alaihissalam tingginya adalah 60 hasta atau 30 meter. Nabi Adam pun ditaruh oleh Allah Subhanahu wa taala di salah satu dinding pintu sorga. Nah, adik-adikku, kira-kira bagaimana ya kelanjutan Nabi Adam alaihissalam setelah Nabi Adam berada di pintu sorga? Kalau mau tahu nih adik-adik, tetap bersama Kak Fauzan di Teladan Anak Soleh. Loh, kalau mencari ilmu nggak ada keberkahan, ayo percuma dong, ya? Percuma. Kita pengen barokah, belajarnya manfaat, ya. Li'annaha, sesungguhnya kitab itu alatun fi tahsilil ilmi, itu alat untuk dapat ilmu. Makanya masih ingat, ala la tanalul ilma illa bisittatin. Waqad yakunu dzalika akhira dzambin quddir 'alaika. Bisa jadi dosa yang kamu lakukan saat itu adalah akhir dosa yang engkau lakukan. Diiming-iming oleh Ibn Atha'il As-Sakandari agar bergegas menuju pertobatan. Bahkan sebesar apapun dosa yang dilakukan seorang hamba, jangan putus asa dengan kepada Allah. Allah Maha Pengampun, sangat luas dengan pengampunannya. Moga-moga Allah Subhanahu wa taala memberikan kepada kita keazaman untuk mengenal lebih dalam tentang sirah Nabi Muhammad SAW, sirah yang mendidik kepada hati dan jiwa kita, sirah yang membangkitkan semangat untuk meneladani Nabi Muhammad SAW. Moga-moga Allah Subhanahu wa taala anugerahkan kepada kita kasih, cinta dan ikut kepada beliau dan meneladani akhlak Nabi Muhammad SAW. Walaqad yassarnal Qur'ana lidzikri, kami Allah memudahkan Al-Quran untuk diingati, untuk dikaji, untuk dipelajari. Fahal min muddakir, maka adakah di antara kamu yang mahu mengambil peringatan? Apa maksud Allah memudahkan Al-Quran? Maksudnya adalah Allah memudahkan Al-Quran untuk dibaca oleh kita, untuk dilihat oleh kita. Nah, adik-adikku,
Maka setelah Nabi Adam alaihissalam yang belum diberi nyawa oleh Allah subhanahu wa ta'ala dipajang di pintu sorga, maka saat itu berlalu lalanglah para malaikat keluar dan masuk dari pintu sorga tersebut. Malaikat yang hakikatnya terbuat dari cahaya bingung dan heran serta takjub melihat ciptaan Allah subhanahu wa ta'ala yang baru ini, yang terbuat dari tanah liat. Maka mereka memperhatikan secara detail bagian-bagian tubuh Nabi Adam alaihissalam. Maka tidak hanya sampai di situ nih adik-adik, yang lewat di antara mereka adalah seorang pemimpin yang sangat cerdas daripada pemimpin-pemimpin sorga. Ia terbuat dari api yang sangat indah, berwarna merah, hijau, kuning, dan ungu. Makhluk ini disebut dan dipanggil dengan namanya yaitu Azazil. Maka Azazil takjub dengan apa daripada ciptaan Allah subhanahu wa ta'ala yang bernama Adam. Maka dia melihat bagaimana mata Adam, dia melihat bagaimana bibir Nabi Adam alaihissalam, hingga dia melihat bagian perut Nabi Adam alaihissalam. Karena penasaran yang sangat, dia pun menyentuh bagian tengah daripada badan Nabi Adam alaihissalam. Pun demikian adik-adik, badan yang disentuh oleh Azazil, perutnya yang dipegang daripada Nabi Adam alaihissalam pun menjadi bolong karena tertusuk jari Azazil. Ketika bolong, maka Azazil merasa telah merusak ciptaan Allah subhanahu wa ta'ala. Lantas ia langsung melarikan diri masuk ke dalam sorga. Maka bagian yang bolong ini pun hingga saat ini diturunkan kepada anak cucu Adam dengan bagian yang bernama pusar. Nah adik-adikku, maka saat itu Allah subhanahu wa ta'ala mulai memasukkan ruh ke dalam jasad Nabi Adam alaihissalam. Maka dimasukkan ruh ke dalam jasad Nabi Adam alaihissalam, sehingga ruh Nabi Adam masuk dari arah kepala. Ketika sampai ke mata, maka terbukalah kedua mata Nabi Adam alaihissalam. Ketika sampai ke hidung, maka mulailah hidung Nabi Adam menghirup udara yang segar. Sehingga sampai ke mulut, Nabi Adam mulai bisa berkata-kata dan telinganya juga mulai dapat mendengar sesuatu. Maka Nabi Adam alaihissalam dihidupkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala dan diizinkan Nabi Adam untuk tinggal di dalam surganya Allah subhanahu wa ta'ala. Nah adik-adikku, setelah itu Allah subhanahu wa ta'ala mengajarkan berbagai disiplin ilmu kepada Nabi Adam alaihissalam. Dalam awal Al-Baqarah, Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, wa 'allama Adam al-asma'a kullaha thumma aradahum 'alal malaikah faqala ambiuni bi asma'i haula in kuntum shadiqin qalu subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka anta 'allamul ghuyub. Maka di situ innaka antal alimul hakim. Maka di situ nih adik-adik, Allah subhanahu wa ta'ala setelah mengajarkan kepada Nabi Adam alaihissalam berbagai disiplin ilmu, Allah memamerkan dan menunjukkan kecerdasan Nabi Adam kepada para malaikatnya yang berbaris sof-sofa, berbaris dengan sangat rapi, sof demi sof. Di antara yang berbaris ada satu makhluk Allah yang terbuat dari api yang sangat indah, yaitu Azazil yang dikenal akan kecerdasannya. Setelah Allah memamerkan Nabi Adam, Allah subhanahu wa ta'ala mengatakan kepada para malaikatnya, ambiuni bi asma'i haula'i in kuntum shadiqin. Hai para malaikatku, kasih taulah kepadaku, beritahulah kepadaku apa nama benda-benda ini. Maka para malaikat yang belum pernah diajarkan ilmu oleh Allah subhanahu wa ta'ala pun menyerah dan berkata kepada Allah subhanahu wa ta'ala, qalu, mereka para malaikat mengatakan, subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana. Maha suci engkau ya Allah, la ilma lana, kami tidak memiliki pengetahuan tentang itu, illa ma 'allamtana, kecuali apa yang telah engkau ajarkan kepada kami ya Allah. Innaka antal alimul hakim, sesungguhnya engkau maha mengetahui dan maha bijaksana.
Maka saat itu Allah Subhanahu wa taala lantas melihat ke arah Nabi Adam dan mengatakan qala, Allah Subhanahu wa taala mengatakan, ya Adam, wahai Adam, ambihum bi asma'ihim, beritahu kepada mereka para malaikat dengan nama benda-benda ini. Falamma amba'ahum bi asma'ihim, maka tatkala Nabi Adam alaihissalam menyebutkan nama benda itu satu persatu, ya, maka Allah Subhanahu wa taala saat itu mengatakan kepada para malaikatnya, alam akul lakum inni a'lamu ghaibas samawati wal ard wa a'lamu ma tubduna wa ma kuntum taktumun. Hai para malaikatku, tidakkah telah aku katakan kepada kalian semua bahwasanya aku Allah telah akan mengetahui daripada kegaiban 7 lapis langit dan 7 lapis bumi, dan aku Allah telah mengetahui apa-apa yang nampak dan apa-apa yang disembunyikan oleh kalian. Maka saat itu para malaikat pun takjub dengan kehebatan Nabi Adam alaihissalam. Lantas pada saat itu Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kepada para malaikatnya, wa idz qulna lil malaikati usjudu li adama fasajadu illa iblis. Maka tatkala kami katakan, kata Allah, kepada para malaikat kami, usjudu, sujudlah kalian semuanya, li adama, kepada Adam, fasajadu, maka semua malaikat yang berbaris tadi semuanya sujud kepada Nabi Adam alaihissalam, illa iblis, kecuali iblis, laknatullah alaih. Nah, adik-adikku, bagaimana ya kisah kelanjutannya? Kalau mau tahu, tetap bersama Kak Fauzan di Teladan Anak Soleh. Tinggi pangkatnya. Siapa orang yang bertakwa kepada Allah, Allah akan beri makhrajan, jalan keluar. Walaupun hidupnya susah, namun dia boleh mendapatkan ketenangan dengan imannya. Dokter, saya kemarin sakit demam, tetapi setelah dikerok sama istri saya, kok badan saya jadi bugar, jadi sembuh dokter. Sebetulnya apa yang terjadi secara medis? Apakah betul karena kerokannya atau sebab lain? Nah, kali ini saya akan menjelaskan manfaat kerokan dari sudut pandang medis. Ya, kerokan tentu kalau orang Indonesia Maka benar apa yang disampaikan oleh baginda Nabi Muhammad SAW, innallaha la yanduru ila suwarikum walakin yanduru ila qulubikum wa a'malukum. Sesungguhnya Allah tidak sekali-kali melihat jasadmu, melihat gambarmu, melihat casingmu, melihat bentukmu, akan tetapi yang dilihat oleh Allah, yang diperhatikan oleh Allah adalah hatimu dan amalmu. Nah, adik-adikku, maka saat itu Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kepada para malaikatnya untuk sujud dan hormat kepada Nabi Adam alaihissalam. Fasajadu, maka mereka para malaikat-malaikat tadi sujud li Adam, kepada Nabi Adam, illa iblis, kecuali iblis laknatullah alaih. Aba wastakbara, iblis menolak.
wastakbara, dan iblis melakukan kesombongan, wa kana minal kafirin, dan iblis adalah termasuk daripada orang-orang yang kafir dan tertutup dari hidayahnya Allah Subhanahu wa taala. Nah, adik-adikku, saat itu iblis yang awalnya bernama Azazil, pemimpin di surga, diangkat sebab kecerdasannya pun menjadi rendah dan hina sebab satu kesombongan menentang perintah Allah Subhanahu wa taala untuk sujud dan hormat kepada Nabi Adam alaihissalam. Maka saat itu iblis yang menolak dan melakukan kesombongan ditanya oleh Allah Subhanahu wa taala nih adik-adik. Maka qala Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Ma mana'aka alla tasjuda id amartuk." Iblis, apa yang menyebabkanmu, apa yang mencegah dirimu alla tasjuda untuk engkau sujud li id amartuk tatkala aku perintahkan kepadamu? Apa penyebab engkau tidak mau menaati perintahku? Maka saat itu iblis mengatakan, "Ya Allah, Aku iblis khairum minhu, lebih baik daripada si Adam. Khalaqtani min nar, engkau ciptakan aku daripada api, wa khalaqtahu min tin, dan engkau ciptakan si Adam dari tanah liat." Menurut iblis nih adik-adik, api lebih mulia dari tanah liat. Tanah liat hina, diinjak-injak dan hitam pekat warnanya. Menurut iblis, api yang menyala-nyala yang menunjukkan keagungannya adalah lebih pantas dihormati daripada tanah liat. Maka bagaimana iblis yang terbuat dari api harus sembah sujud kepada Nabi Adam yang terbuat dari tanah? Maka saat itu nih adik-adik, iblis pun diusir daripada surganya Allah Subhanahu wa taala. Tiba saja nih adik-adik, iblis melakukan permintaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Qala, iblis berkata, "Anzirni ila yaumi yub'atsun." Ya Allah, tundalah aku, panjangkanlah umurku ila yaumi yub'atsun, sampai hari dibangkitkannya manusia. Ya Allah, panjangkan umurku sampai hari kiamat ya Allah. Qala, maka Allah berfirman, "Innaka minal munzarin." Iblis, sesungguhnya engkau termasuk orang-orang yang menunggu dan dipanjangkan umurnya. Tiba saja iblis berucap dan berkata, maka saat itu Allah Subhanahu wa taala berfirman kepada malaikat, kepada iblis, "Qala khruj minha mad'uman madhura." Sudah iblis, keluar engkau dari sorga mad'uman dalam keadaan hina, madhura dan terusir. Maka saat itu diusir oleh Allah Subhanahu wa taala dari sorga. Tapi sebelumnya iblis telah berjanji kepada Allah untuk membalas dendam kepada Adam dan juga anak keturunannya untuk selalu menggoda dari arah depan, belakang, kanan, dan kiri. Iblis tidak bisa mengganggu kita manusia dari arah atas, sebab itu adalah arah tempat turunnya rahmat Allah Subhanahu wa taala. Dan iblis nggak mau mengganggu manusia dari arah bawah, sebab arah bawah adalah arah kehinaan, sedangkan iblis menyombongkan diri atas manusia. Maka iblis menolak mengganggu anak keturunan Nabi Adam, yaitu manusia, dari jalan bawah. Nah adik-adik, maka itulah daripada bagaimana janji iblis kepada Allah untuk mengganggu anak cucu Adam. Tetapi Allah Subhanahu wa taala memberikan syarat bahwasanya tidak bisa diganggu dari mereka kecuali adalah orang-orang yang jauh dari Allah Subhanahu wa taala. Adapun orang-orang yang soleh, iblis tidak dapat mengganggunya dan juga tidak dapat menyentuhnya. Nah adik-adikku, maka jangan sampai kita menjadi salah satu daripada anak cucu Adam yang tergoda dengan godaan iblis, laknatullah alaih. Nah adik-adik, kira-kira bagaimana ya kisah kelanjutan Nabi Adam alaihissalam tinggal di dalam sorga seorang diri? Nah tak terasa nih adik-adik, sudah 1 kali 30 menit Kak Fauzan menemani adik-adikku semuanya. Fa insyaallah kita akan lanjutkan lagi pada jam dan acara yang sama, tentunya masih dengan Kak Fauzan di Teladan Anak Soleh.
كان بيننا الحبيب